Oke, rekan-rekan, siang hari ini kita akan masuk dalam sebuah tema yang bagian kedua, yaitu kerangka teoritis dan kajian terkait. Ya, maka saya persilahkan kalian sekarang untuk menyiapkan teks kalian. Ya, silakan kalian siapkan teks kalian dulu. Pastikan teks kalian ada di dekat kalian sehingga gampang kalian baca ya. Saya akan memberikan gambaran yang singkat tentang apa yang harus ada di dalam kerangka teoritis dan kajian terkait. Mengajukan pertanyaan yang baik itu adalah sebuah awalan yang baik ya untuk sebuah paper akademik. Lalu mengajukan pertanyaan yang baik itu juga sebuah langkah yang pantas dipuji untuk sebuah karya akademik. Nah, bagian yang tidak boleh kita kesampingkan adalah kerangka teoritis ya dan kajian terkait. Nah, apa itu kerangka teoritis dan kajian terkait? Saya akan memberikan gambaran singkat, nanti kalian boleh mengeksplorasinya. Kalian juga bisa berbagi ya, sejauh kalian sudah membaca kasus yang kalian angkat, lalu kira-kira teori atau teori siapa yang menurut kalian sesuai untuk memberi terang ya dan bahkan menjawab pertanyaan riset kalian. Nah, kita punya kesempatan istimewa ya, nanti hari Sabtu, terutama kalian semester 5 dan 7, kalian akan diberikan kesempatan untuk masuk kelas-kelas kecil. Mungkin baik ya kalau kalian memanfaatkan momen itu untuk belajar dari terutama akademisi dari kampus lain yang akan ikut ke kampus kita. Nanti kalian akan menemukan ya banyak hal yang saya sampaikan di kelas ini akan punya relevansi ya, bagaimana mereka mengumpulkan dan kemudian menyeleksi masalah, mengajukan pertanyaan riset, lalu mengajukan kerangka teoritis mana yang sesuai untuk menerangi persoalan mereka dan kajian terkaitnya, dan tentu bagian selanjutnya adalah pembahasan dan kesimpulan. Hari Sabtu menurut saya adalah kesempatan yang baik ya, terutama belajar dari para dosen dari kampus lain. Maka silahkan kalian ya melihat tema-tema apa yang menarik dan silahkan bergabung di kelas itu ya. Nah, mengapa kerangka teoritis itu menjadi penting, terutama pada level kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi S1, tetapi juga sebenarnya tetap berlaku ya buat mereka yang studi pasca sarjana termasuk saya, bahwa pemikiran pribadi kita seringkali punya keterbatasan untuk menerangi sebuah persoalan. Kalian mungkin akan segera mengalami ya, ketika kalian mencoba memikirkan sendiri ya jawaban atas pertanyaan riset kalian, kalian menemukan bahwa seringkali kita punya keterbatasan ya. Apa jawaban saya terhadap pertanyaan itu? Nah, ketika pertanyaan itu mulai terungkap, ini adalah saatnya bagi kalian untuk beranjak ke teori yang memiliki otoritas akademik ya. Nah, tentu ada beberapa gagasan yang seringkali dipandang kurang memiliki otoritas akademik, misalnya Wikipedia ya. Jangan mencari jawaban di Wikipedia. Karena Wikipedia itu dipandang kurang memiliki otoritas akademik. Juga beberapa situs yang blogspot, meskipun ada beberapa ya blogspot yang ditulis oleh orang-orang besar ya, dan itu adalah perkecualian ya untuk mencari kerangka teoritis ya. Nah, saya membayangkan terutama untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bahwa kerangka teoritis itu biasanya disampaikan oleh seorang tokoh. Entah itu Hatta, Soekarno,
bisa Tan Malaka, dan tokoh-tokoh bangsa lain ya. Nah, untuk mata kuliah ini kerangka teoritisnya adalah para guru bangsa itu ya. Jadi jangan mengambil kerangka teoritis yang di luar guru bangsa itu. Jadi tokoh-tokoh yang saya angkat, yang saya berikan diktatnya kepada kalian itu adalah tokoh-tokoh yang nanti kalian perlu mencari kerangka teoritis ada di situ ya. Nah, karena beberapa tokoh itu menulis lebih dari satu buku atau satu tulisan, maka penting di belakang tokoh itu kamu menyebutkan dari buku yang mana atau dari tulisan yang mana. Kalau misalnya tokoh itu punya beberapa tulisan ya, lalu tahun terbitnya kapan. Dan sebagai pertanggungjawaban, kalian perlu menunjukkan halamannya yang mana. Jadi jangan pernah merujuk tokoh tanpa menyebut halamannya. Karena bisa jadi nanti itu akan menyulitkan pembaca yang barangkali tertarik dengan gagasan kalian, lalu ingin mencari gagasan yang lebih komplit terhadap pemikiran itu ya. Dan mereka akan kesulitan kalau kalian tidak memberikan, tidak memberitahu di halaman mana kerangka teoritis atau pemikiran tokoh itu kalian ambil. Nah, ini karena ini adalah sebuah latihan akademik ya, menulis paper akademik, maka saya mengusulkan untuk paper ini kalian mengutip langsung ya gagasan tokoh itu. Seringkali dalam skripsi istilahnya adalah block quotation. Yang biasanya berisi 5-8 baris gagasan dari tokoh itu ya. Maka silakan kalian nanti ketika misalnya memakai Hatta, memakai Soekarno, memakai Tan Malaka, dan satu yang kita masukkan ya, Budiman Sujatmiko ya, itu kalian menyiapkan 5-8 baris dalam paper kalian pemikiran tokoh itu. Maka yang kita lakukan di dalam kerangka teoritis ini adalah pembacaan yang lebih selektif ya teman-teman. Pembacaan selektif itu kita tidak membaca secara umum, kemudian merangkum, melainkan kita membaca halaman tertentu yang kita pandang paling berguna untuk menerangi dan menjawab pertanyaan riset kita. Oke, saya akan berhenti sejenak. Jadi saya akan memberikan kesempatan pada kalian untuk mulai memikir-mikirkan ya tokoh yang kalian pilih. Dan nanti kalau kalian punya pertanyaan, silahkan ajukan di ruang chat ya. Segera setelah ini saya akan masuk ke bagian kedua dan setelah itu saya langsung akan meminta kalian untuk share ya tulisan yang sudah kalian kirimkan pada saya. Silahkan dibaca. Lalu saya akan memberikan komentar langsung. Jadi buat kalian yang tergerak untuk berbagi pendahuluan kalian, silahkan siap-siap ya. Lalu yang kedua adalah kajian terkait. Nah, selain kalian yang mengajukan pertanyaan itu pada tahun 2020 ini, barangkali pada tahun-tahun sebelumnya dan bahkan tahun ini, ada juga orang lain yang juga mengajukan pertanyaan sama atau kurang-kurangnya serupa dan mencoba untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, kita perlu mengapresiasi orang-orang itu. Maka nanti kalian boleh search di YouTube ya. Apakah misalnya pertanyaan tentang anarki, tentang demokrasi, tentang aspirasi, itu dalam beberapa waktu terakhir ini ada orang yang sudah nulis tentang itu. Nanti kalian cari apa yang dia tanyakan dan apa jawaban yang dia ajukan ya. Nah, kajian terkait ini penting terutama agar nanti kita juga tahu kita tidak akan mengulang jawaban yang sudah diberikan oleh orang lain. Kita mau memberikan kontribusi khusus kita ya. Baik dengan kerangka teoritis yang baru atau bahkan pada jawaban yang baru atas pertanyaan yang mungkin sudah diajukan oleh orang lain ya.
Nah, ini bedanya antara kerangka teoritis dengan kajian terkait. Kajian terkait ini bisa kalian menggunakan tokoh-tokoh yang lebih kontemporer ya di bidang kewarganegaraan ya. Mereka yang mencoba menjawab pertanyaan yang serupa dan bahkan sama dengan yang kalian ajukan. Nah, biasanya semakin tahunnya itu mendekati tahun 2020 itu baik ya, berarti kalian mengikuti perkembangan diskusi tentang tema itu ya. Jadi selain saya, orang-orang lain, akademisi, mungkin tokoh-tokoh yang besar, nanti silakan kalian tidak asal memilih ya kajian terkait, tetapi tokoh-tokoh yang lebih punya influence ya, yang gagasannya kemungkinan akan dibaca banyak orang. Nanti kalian coba ya, kalian tempatkan diri kalian dalam kebersamaan dengan orang itu. Ya. Pertanyaan yang sama, bagaimana dijawab oleh sosok itu ya. Dan pertanyaan yang serupa dan bahkan sama, jawaban kalian nanti apa ya. Dan itu akan kalian lakukan pada bagian setelah ini ya, yaitu pembahasan dan kemudian penutup. Nah, sekarang saya akan berhenti dengan presentasi saya. Dan sekarang saya meminta buat kalian yang tergerak untuk membaca pendahuluan kalian, silahkan kalian unmute mikrofon kalian, dan saya akan menanggapi ya tulisan kalian. Saya persilahkan siapa yang mau membaca pendahuluan kalian ya, dan kalau kalian sudah ada ide tentang kerangka teoritis dan kajian terkait, kalian bisa juga share. Silahkan. Saya Romo. Oke, silakan Jeff. Silakan. Yang mau dibaca latar belakang masalah aja atau Ya, sama dengan boleh. Latar dengan belakang rumusan? masalahnya juga, lalu kalau sudah ketemu kerangka teoritis juga boleh. Kalau rumusan permasalahan Romo gimana? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku belum menemukan kajian teoretis sih Romo. Belum Nanti saya. kita bisa cari bareng-bareng. Oke, baik Romo Ya, ya. Saya baca ya Romo ya. Oke, silakan. Ini saya mengangkat tema politik. Terus Ya. judulnya itu revolusi yang selalu anarkis. Ya. Nah, latar belakangnya itu berbicara tentang revolusi berarti kita sedang berbicara tentang sebuah perubahan dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Ya. Revolusi juga berarti adanya usaha yang diperjuangkan untuk meraih sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Revolusi terjadi karena ada permasalahan yang mengendap dan merugikan sehingga perlu dirubah. Perubahan yang terjadi dapat melalui proses perencanaan yang memakan waktu lama, namun dapat juga terjadi secara cepat dan spontan. Revolusi senantiasa erat dengan kebutuhan untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi, namun kenyataan yang tak dapat dipungkiri adalah aksi revolusi seringkali dibarengi tindakan anarkis. Berdasarkan realitas di atas, topik revolusi dan anarkis ini menggerakkan saya untuk mau mendalami secara lebih jauh ada apa dengan revolusi dan anarkisme di Indonesia. Saya tertarik dengan persoalan ini karena bagi saya, perubahan sebuah sistem tidak perlu berakhir dengan kekerasan, apalagi sampai mencederai nilai-nilai kemanusiaan hanya demi sebuah revolusi. Rumusan permasalahan. Konteks revolusi sendiri adalah kenyataan hidup masyarakat, sehingga perubahan yang diupayakan senantiasa terarah pada kesejahteraan masyarakat. Namun yang patut disayangkan adalah realitas revolusi seringkali tidak lepas dari tindakan-tindakan anarkis. Perubahan-perubahan yang disuarakan dan yang hendak diwujud nyatakan sering berakhir ricuh, tragis, dan memakan korban jiwa. Sepertinya aksi-aksi revolusi memang tidak dapat dipisahkan dari tindakan anarkis. Di Indonesia sendiri, fenomena ini bukan hal yang baru lagi. Contohnya revolusi pelengseran dinasti Orde Baru, tragedi Trisakti dan tragedi Mei 1998, dan masih banyak aksi-aksi revolusi lainnya yang berujung anarkis. Dari uraian mengenai latar belakang masalah yang dihadapi, maka permasalahan pokok yang menjadi dasar penulisan paper ini adalah mengapa revolusi di Indonesia selalu anarkis? Itu dari saya, Romo. Terima kasih. Mohon masukan. Oke, Jeff ya.
salah satu kekuatan Jeff ya dalam tulisan kamu adalah tulisan kamu termasuk sangat rapi ya, sangat sistematis, dan itu buat saya untuk kalian yang ada di pendikat ini sebuah keistimewaan ya. Logika yang tidak melompat-lompat, sangat runtut, gampang diikuti, maka saya kira itu patut diapresiasi ya. Lalu sejauh saya kenal kamu ya Jeff, gaya kamu menurut saya mungkin agak dipengaruhi ya oleh studi filsafat atau yang lain, cenderung agak tinggi, tetapi tidak apa-apa ya, karena kamu memang mampu ya di situ ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang lain yang mungkin dari segi kebahasaan tidak setinggi Jeff, tidak usah minder ya. Saya selalu bilang pada kalian, mulai dari sesuatu yang lebih personal, dari pengalaman kalian, lalu kalian bawa dalam lingkup yang lebih luas ya. Nah, Jeff adalah makhluk yang lain ya, alien yang lain ya. Tidak apa-apa ya, itu dua jenis yang sama-sama punya tempat ya di kampus kita ya. Ada yang bisa mulai dari sesuatu yang lebih abstrak. Yang penting kalau kita memulai dari sesuatu yang lebih abstrak itu kita bisa lanjut. Yang penting adalah itu ya teman-teman. Dan ini kadang-kadang saya sering lihat di skripsi kakak-kakak kelas kalian, sayangnya ketika memulai dari sesuatu yang abstrak setelah itu tersesat sendiri ya. Nah menurut saya Jeff berhasil ya menjaga itu ya. Saya tahu pada level abstraksi mana saya menulis, tapi tetap saya bisa lanjut ya. Yang penting sebenarnya bisa lanjut itu ya teman-teman. Lalu ini Jeff, mendengarkan kamu membaca tadi, ada beberapa tokoh yang muncul dalam benak saya. Yang pertama adalah Soekarno ya, ketika dia bicara tentang revolusi, dan dia membayangkan seperti gunung ya, Gunung Merapi, gunung-gunung yang aktif lainnya ya, bahwa ketika itu disumbat, gunung itu pada suatu ketika tidak akan bisa tertahan lagi ya. Dia akan meledak ya. Nah, itu kalau sumbatan itu dipaksakan ya dalam waktu yang lama ya. Nah, saya tidak tahu apakah itu menarik untuk kamu ya. Itu sebenarnya bisa. Lalu yang kedua adalah ini ya, tulisannya Budiman Sujatmiko ya tentang anak-anak revolusi. Bagaimana dia mengimajinasikan revolusi ya, bahwa tidak harus selalu anarkis ya. Karena seringkali revolusi yang anarkis itu adalah revolusi yang memakan anak-anaknya sendiri ya. Dan ini tragis ya, bahwa revolusi itu untuk membebaskan anak-anaknya, tetapi revolusi yang anarkis seringkali memakan anak-anaknya. Nah, nanti silahkan Jeff menimbang-nimbang ya, boleh ya menggunakan lebih dari satu pemikiran. Itu seringkali bisa menambah bobot tulisan kamu ya, bahwa kita tidak hanya tahu satu atau dua pemikiran, tetapi beberapa pemikiran yang kemudian kita coba damaikan atau kita sintesakan ya. Begitu Jeff yang bisa saya berikan. Baik Romo, terima kasih Romo atas masukan. Sama-sama ya. Tidak usah merasa alien ya, Jeff ya, di antara teman-teman kamu. Ya. Siap Romo, siap. Oke, sekarang silahkan siapa yang mau nyambung Jeff ya. Oke, kayaknya Andra dulu ya. Soundnya belum nyala Andra. Oke, ya. Silakan. Sudah terdengar, Romo? Sudah terdengar, kalau bisa teriak lagi lebih baik. Jangan, Romo. Kemarin kan seperti ini. Judulnya, apakah demokrasi masih relevan di zaman sekarang? Demokrasi adalah sebuah kata yang begitu sering diucapkan, namun semakin
Namun makin banyak ia dibahas, makin terasa betapa sulit mencari contoh tentang negara yang memenuhi tatanan demokrasi secara sempurna. Di Indonesia, pencarian Ya, saya masih bisa mendengar. Di Indonesia pencarian terhadap sosok demokrasi pun terus digelar dan disokor baik dari bentuk politik, kajian akademik dalam sebuah instansi tertentu. Tidak sedikit buku, artikel, pakar politik telah terbit juga dalam jurnal ilmiah, koran mengenai demokrasi, sosok yang sangat memicu adrenalin saya untuk menggali tentang kerangka-kerangka tembok bangsa. Siapa yang tidak kenal dengan bapak bangsa, demokrasi yang kritisnya sangat tajam, seperti Undang-Undang 2, kata atau Muhammad Hatta. Bercetus mikiran Bung Hatta, lahir dalam sebuah perjuangan menentang tapi kemanusiaan tidak saja bersifat dan anti-imperialis, tetapi juga menuju kebebasan manusia dari segala penindasan. Pergaulan hidup harus suasana kekeluargaan dan persaudaraan. Bicara sosialis yang banyak dibaca, penggerak kaum buruh barat turut menjadi keyakinan sebuah gagasan yang menjadi masalah sekarang. Demokrasi banyak ditunggangi oleh tikus-tikus berdasi yang memanfaatkan keadaan demi kepentingan dan memperkaya dirinya. Lalu kepada kita wajib ikut andil bagian dalam demokrasi. Jika kita mengambil bagian dalam demokrasi, lantas mengapa dalam demokrasi sendiri hanya bisa memberi peluang bagi orang yang bergelimpangan harta maupun terhadap orang yang sungguh ingin membangun negeri ini? Sudah menjadi tugas dan kesadaran rakyat agar dapat berpikir tajam dan lebih kritis. Saya mengambil sumber dari buku Landasan Latihan Demokrasi yang menulis pokok-pokok pemikiran dari Bung Hatta sebagai referensi saya. Pada buku ini mengarahkan saya untuk memahami demokrasi sebagai penggalan keutuhan bangsa yang patut Indonesia wujudkan. Tentu tidaklah semudah membalik telapak kehadiran dan peranan secara nyata dan lebih efektif dan efisien membuat suatu perubahan nyata serta merubah pola yang lama kepada demokrasi yang berdaulat. Tertuang dengan jelas kritik dan saran bapak demokrasi bagi negeri. Lahir dalam sebuah perjuangan menentang penjajahan kita untuk kemanusiaan yang tidak saja bersifat anti kolonial dan anti-imperialis, tapi juga kebebasan manusia dari segala penindasan. Pergaulan hidup harus diikuti dengan suasana kekeluargaan persaudaraan, literatur sosialis yang banyak dibaca, dan pergerakan kaum buruh barat yang dilihat dari jauh dan dari dekat kita. Itu menjadi keyakinan. Bagi saya, saat ini demokrasi selalu berjuang melawan penjajah negeri sendiri dan menghapus bekas-bekas jajahan itu. Betapa banyak hak rakyat kadang dipertaruhkan ketika mempertaruhkan martabat manusia serta bangsa. Demokrasi harus dipimpin oleh perwira bangsa yang berjuang nasionalisme, yang tidak memperkaya diri, merakyat, peka kepada penderitaan rakyat, berjiwa luhur dan humanisme. Jika dihidupi oleh para perwira bangsa, demokrasi yang memang sudah sejak zaman leluhur yang selalu menghidupi melalui kebudayaan lokal dan akhirnya menjadi pokok-pokok pemikiran bangsa. Itu Romo. Oke, Andra. Menurut saya tokoh kerangka teoritis yang kamu ambil sudah benar ya, Hatta. Dan tadi kutipan yang sudah kamu ambil juga sudah tepat menurut saya ya. Lalu saya kira yang bisa pertajam misalnya adalah selain gagasan Hatta tentang demokrasi tadi ya,
bahwa kita berhadapan dengan tantangan-tantangan baru ya setelah imperialisme dan yang lain-lain. Saya kira salah satu tantangan yang disebut Hatta adalah penumpang-penumpang gelap demokrasi ya. Atau petualang-petualang demokrasi ya. Nah, kamu kalau fokus dengan dua itu menurut saya bagus ya. Lalu misalnya kajian terkait yang kamu ambil adalah misalnya tulisan Sindunata ya tentang susahnya melahirkan demokrasi. Kalau dalam Hatta kan ada masa-masa di mana demokrasi itu ditindas ya. Mungkin para petualang politik itu lebih berkuasa ya, mereka yang punya uang, mereka adalah yang kemudian menjadi pemimpin ya, entah pada level partai atau pada level pemerintahan gitu ya. Maka ada masa itu ya, masa-masa krisis atau masa-masa sulit ya dalam demokrasi. Dan lalu melahirkan demokrasi seperti yang kamu gambarkan tadi adalah seperti seorang ibu ya pada usia kelahiran yang sudah tua itu ya, dan ternyata proses melahirkan itu sulit sekali ya, berdarah-darah ya. Nah, mungkin tulisan Sindunata itu baik ya kamu gunakan sebagai kajian terkait ya. Nanti kamu bisa search di Google Books atau di Google ya, Sindunata susahnya melahirkan demokrasi. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi mencari kata kunci dan nanti kalian akan ketemu tokoh-tokoh tertentu yang sudah omong tentang tema itu juga. Nah, itu akan menambah bobot tulisan kalian. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan pada Andra. Saya kira secara konten kamu sudah di track yang benar ya untuk paper kamu ya. Oke, terima kasih Jeff dan Andra. Silahkan siapa lagi yang mau share papernya? Saya persilahkan. Saya mau. Yuk, Uli, silahkan. Tapi kerangka teoritisnya belum nemu, Mo. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting ini ya. Dulu, pendahuluan biasanya itu akan membantu kamu menemukan kerangka teoritis. Oke, silahkan dibaca, Uli. Oke, tema saya ini kaum muda, sosial, dan demokrasi. Oke. Latar belakang masalah, kaum muda akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang hangat di dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik maupun sosial. Potret kaum muda mendapat sorotan yang tajam dari berbagai pihak. Berangkat dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri saat memperingati Hari Sumpah Pemuda, beliau menegaskan supaya Pak Presiden Jokowi tidak terlalu memanjakan kaum milenial. Beliau juga mempertanyakan apa sumbangsih kaum milenial bagi negara. Minimnya keterlibatan kaum muda dalam kegiatan-kegiatan positif untuk kemajuan bangsa membuat peran mereka dipertanyakan. Banyak orang beranggapan bahwa pesan Ibu Megawati itu sebenarnya merupakan bentuk perhatian seorang ibu kepada anaknya. Karena generasi muda tentu menjadi harapan bangsa, terlebih di masa yang akan datang. Tidak sedikit oknum, terutama dari kalangan pemerintahan, memberi stigma negatif terhadap kaum muda di Indonesia, yang menyebutkan bahwa generasi milenial sangat aktif di media sosial, dalam artian bisa viral, namun minim prestasi. Sebenarnya satu sisi kaum milenial sangat merespon dengan cepat isu-isu yang berbau kemasyarakatan, dan aktif terlibat dalam aksi massa, seperti demo sebagai bentuk kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. Hanya saja sikap dan tindakan kaum muda, khususnya generasi milenial, dalam menanggapi suatu permasalahan selalu menimbulkan pro dan kontra. Mereka menjadi sorotan terlebih dalam situasi bangsa yang cukup memprihatinkan. Realitanya, terdapat faktor yang menyebabkan kurangnya prestasi kaum muda dalam menciptakan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Kemajuan zaman dan teknologi yang berkembang sangat pesat juga membawa pengaruh yang kuat. Semua ingin menunjukkan eksistensi dalam masyarakat, namun seringkali cara yang dilakukan masih salah dan menimbulkan kontroversi. Rumusan masalah, apa yang menyebabkan kaum muda kurang berkontribusi dalam kemajuan bangsa Indonesia? Begitu, Romo. Oke, Uli. Uli ini adalah, terutama pada bagian pendahuluan, ya. Ini adalah salah satu contoh yang baik ya.
kamu menempatkan keprihatinan personal kamu dalam konteks yang lebih luas ya, yaitu dengan menyertakan Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Apa sumbangsi kaum milenial untuk bangsa ya. Dan apa ya, semacam pendapat itu tidak kita tanggapi secara emosional, tetapi kita tanggapi secara ya terbuka ya, bahwa ini adalah kritik dari seseorang yang kita pandang sebagai guru bangsa, maka tanggapannya juga jangan diolok-olok ya. Kalau diolok-olok nanti enggak, kritiknya lalu tidak sampai pada kita. Nah, Uli, ada ini ya, ada beberapa kemungkinan yang saya tawarkan kepada kamu ya. Yang pertama adalah yang langsung teringat pada saya, yaitu Najwa Shihab ya. Sebelum momen Ibu Megawati menyampaikan kritik terhadap generasi milenial, Najwa Shihab ya, nanti bisa kamu cari di YouTube, dia mengajukan kenapa negara perlu percaya kepada milenial. Ada 10 alasan. Nah, ini nanti bisa kamu jadikan kajian terkait juga enggak apa-apa ya. Ini juga bisa ya, Najwa Shihab kita pandang sebagai seorang yang punya integritas akademik ya. Lalu untuk kerangka teoritis, mungkin kamu fokus pada para pemikir bangsa yang bicara tentang orang muda ya dan organisasi. Ada Hos Cokro Aminoto yang disebut oleh Soekarno, dia adalah seorang yang itu juga ya, menjadikan rumahnya sebagai sekolah demokrasi, termasuk untuk dia ya. Tentu Soekarno sendiri, dia punya semacam organisasi kebudayaan, dia bilang pada usia muda tidak harus langsung ke politik ya, tetapi bisa mulai dari sesuatu yang sangat dekat dengan hidup orang muda ya. Dan Soekarno waktu itu semacam membentuk partai kecil ya, partai kebudayaan. Lalu bisa juga kamu mengambil Syahrir ya. Dia adalah salah satu pemikir bangsa yang menulis tentang pemuda. Mengapa sih pemuda kita itu ketika masuk dalam politik seringkali hanya menjadi kacung saja ya. Hanya menjadi pekerja bawahan ya, karena mereka nggak pernah diberi pelatihan politik ya. Nah, nanti silahkan ya Uli, kamu melihat mana yang paling kamu butuhkan ya untuk tulisan kamu, karena menurut saya inspirasi untuk kerangka teoritisnya, untuk kajian terkait dengan tema yang kamu angkat ini banyak banget. Jadi silahkan kamu seleksi ya, mana yang paling kamu butuhkan. Jangan diambil semua ya, seperti kata-kata di Lestari ya, dalam cerpennya Mencari Herman ya, memiliki satu itu menyatukan, memiliki dua itu menghancurkan. Nah, karena tulisan ini pendek, kita jangan terlalu banyak menyebut tokoh ya. Mending kita menyebut beberapa dan itu lebih sedikit ya, tetapi kita lebih punya kedalaman untuk itu. Begitu Uli yang bisa saya berikan ya. Baik Romo, terima kasih. Oke, kita masih punya waktu 5 menit. Apakah masih ada yang mau share ya? Silahkan, kalau sudah ada yang mau share, silahkan langsung unmute, lalu langsung saja dibaca ya. Silahkan, siapa yang mau berbagi latar belakang masalah kalian? Saya kira Rialino Nugraha sebenarnya unmute tetapi tidak terdengar suaramu ya. Jadi mungkin perlu diperbaiki dulu suaranya. Oke, sambil menunggu kalian ya mungkin menyiapkan diri. Jadi kurang lebih dinamikanya seperti itu ya teman-teman. Kita mulai dari sebuah masalah yang bisa jadi sangat personal ya, pengamatan pribadi kamu, kesan kamu terhadap sebuah peristiwa yang terjadi di negara Indonesia ya. Lalu kamu menempatkan pembicaraan kamu itu dalam konteks yang lebih luas ya, bahwa selain saya juga ada tokoh-tokoh yang juga concern dengan soal itu ya. Nah, mungkin pada bagian yang kedua ini kamu mencoba mencari ya tokoh-tokoh yang lebih punya reputasi ya,
Tentu banyak orang omong ya tentang tema yang kamu bicarakan, tapi coba cari seseorang yang menurut kamu gagasannya ini punya bobot ya. Lalu kamu tempatkan dalam konteks yang lebih luas dari tulisan kamu ya. Misalnya tadi Uli tadi misalnya menyebut Megawati Soekarno Putri ya. Salah satu guru bangsa, dan menurut saya pernyataannya tidak boleh kita kesampingkan ya, karena buat saya punya kedalaman dan tidak perlu diolok-olok ya, karena buat saya kalau reaksi yang olok-olok terhadap gagasan Megawati buat saya tidak dewasa juga ya. Terlalu emosional buat saya kalau mengolok-olok ya. Karena buat saya pertanyaan itu relevan ya. Mengapa relevan? Karena kenyataannya bahwa orang-orang yang dipilih Jokowi dari kalangan milenial ternyata sebagian cari proyek juga ya. Maka yang dikatakan Megawati tentang apa sumbangsih milenial itu ada kebenarannya ya, meskipun mungkin kebenarannya tidak penuh ya. Lalu kita beranjak pada mengajukan pertanyaan riset ya. Dan menurut saya pertanyaan-pertanyaan riset kalian sudah baik ya. Jadi ada gap antara demokrasi itu mestinya begini, tetapi prakteknya seperti ini ya. Ya, jadi selalu ada kesenjangan ya yang kalian perkarakan ya. Misalnya demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tetapi mengapa hanya orang-orang itu tentu terus ya, dan bahkan sekarang ini tidak usah jauh-jauh ya, tetapi dalam pemilu kada di daerah-daerah kalian, termasuk mungkin juga di Jogja ya, seringkali politik dinasti itu muncul lagi ya, suaminya atau istrinya yang sebelumnya jadi pejabat, ketika akan habis lalu dilanjutkan oleh pasangan hidupnya ya, atau anaknya atau yang lain ya. Meskipun tidak harus selalu dilihat hubungannya selalu politik dinasti ya, tetapi dalam konteks Indonesia kecenderungan itu ternyata besar ya. Lalu setelah itu kita mencari kerangka teoritis ya. Kerangka teoritis terutama kita bedakan ya dari mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Kalau mata kuliah pendidikan Pancasila saya sengaja mengambil tokoh-tokoh yang lebih kontemporer ya untuk bicara tentang itu, dengan perkecualian pada awal ya saya mengambil Triarkara karena dia memang salah satu tokoh yang juga bicara tentang Pancasila. Tapi kemudian setelah itu kita lebih ke tokoh-tokoh yang lebih kontemporer ya, Gus Dur, Romo Magnis, Nurkolis Majid ya, dan tokoh-tokoh yang lain yang membincang Pancasila ya. Sementara dalam kuliah pendidikan kewarganegaraan ini tokoh-tokoh yang kita pilih terutama adalah mereka yang kita sebut sebagai guru bangsa ya, yang bicara tentang kesantunan berpolitik, kesantunan berdemokrasi, lalu bagaimana menjadi oposisi, misalnya dari perspektif Hatta, lalu Cokro Aminoto, Soekarno, dan tokoh-tokoh lain ya yang kita bicarakan. Ini akan menjadi kerangka teoritis kalian ya teman-teman. Lalu kajian terkaitnya ini lebih punya kebebasan, jadi kalian bisa mengangkat tokoh-tokoh yang lebih kontemporer yang juga bergumul dengan soal itu, dan beberapa bahkan merujuk pada tokoh tertentu ya, guru bangsa itu ya. Misalnya Romo Magnis itu merujuk Hatta ya. Lalu nanti misalnya banyak tokoh itu merujuk Soekarno ya. Atau nanti juga mungkin teman-teman Muslim akan menyebut misalnya Cokro Aminoto atau tokoh-tokoh nasional yang lain ya. Nah, ini lalu menghubungkan ya antara pemikiranmu ketika mengutip tokoh tertentu sebagai kerangka teoritis dengan tokoh-tokoh lain yang membahas isu ini dari perspektif mereka juga membaca ya tokoh-tokoh nasionalis yang kita pelajari di kuliah kewarganegaraan ini. Nah, minggu depan yang kalian lakukan adalah mulai membahas ya. Jadi tema itu coba kalian jawab dengan kerangka teoritis yang kalian punya, sekaligus kalian memasukkan pendapat pribadi kalian ya.